Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua kelas 3 Hamzah? Ya, semoga selalu dalam lindungan Allah ya, dan semoga selalu Allah limpahkan rahmat dan juga kesehatan untuk Ananda semua sekeluarga. Baik, kembali lagi bersama Ustazah Mimut. Sini Ustazah akan menjelaskan tentang materi matematika ya, yaitu tentang sifat pertukaran dan juga garis bilangan. Nah, sifat pertukaran yang kita pelajari itu sebelumnya sudah kita pelajari ya di perkalian. Nah, sebelumnya kan sudah mempelajari perkalian tentang sifat pertukaran. Nah, sekarang untuk penjumlahannya juga ada, di mana kita juga akan belajar tentang sifat pertukaran. Selain itu, kita juga akan belajar tentang garis bilangan. Nah, mungkin garis bilangan ini sudah teman-teman semua pelajari juga dulu di kelas 1 dan 2 ya. Insya Allah udah pernah. Jadi untuk di kelas 3-nya hanya meneruskan saja. Yuk, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kita lanjut ya teman-teman untuk materi selanjutnya. Kemarin teman-teman semua sudah belajar ya dongeng tentang pohon apel yang tulus. Sudah teman-teman semua baca dan juga kerjakan tantangan dari Ustazah. Nah, di buku tematik si Dayu juga membaca dongeng apel yang tulus juga seperti teman-teman di rumah. Nah, kemudian tuh Dayu tuh ingin membantu ibunya. Ya, Dayu menyapu halaman rumah hingga bersih. Saat menyapu, Dayu mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun kering. Nah, rencananya daun-daun kering itu akan digunakan Dayu untuk belajar. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Nah, di kotak pertama ada 35 helai daun kering. Dan kotak kedua ada 15 helai daun kering. Nah, kemudian Dayu menghitung semua jumlah daun kering yang Dayu dapat ya. Coba kita sama-sama hitung. Ada 35 dan 15. Nah, karena kita belajar penjumlahan, maka daunnya dijumlah ya teman-teman. Jadi sifat pertukarannya 35 ditambah 15 sama dengan berapa jumlahnya? Iya, 50. Bisa ya dihitung menggunakan bersusun pendek. 50 ya teman-teman, 50 helai daun kering. Ternyata semua daun itu berjumlah 50 helai daun kering. Dan Dayu ingin tahu jika posisi ini kita tukar, yang awalnya 35 di depan dan 15 di belakang, tapi kita tukar menjadi 15-nya di depan dan 35-nya di belakang. Apakah jumlahnya sama 50? Coba teman-teman hitung lagi di rumah. Betul tidak? Jawabannya 50. Iya, jawabannya sama ya, 50. Jadi mau berapapun angkanya, kalau ditukar hasilnya akan sama. Ya, seperti itu. Nah, kemudian saya punya contoh lain lagi. Misalkan Udin mempunyai 30 permen kapas. Kemudian Udin diberi oleh ibunya permen kapas sebanyak 10. Nah, kira-kira nih sifat pertukarannya bagaimana teman-teman? Ya, yuk kita hitung sama-sama. 30 ini kita tambah dengan 10.
Yuk hitung dulu. 30 ditambah 10 berapa hasilnya? Betul, 40. 40 permen kapas ya. Kemudian coba kita tukar. Kita gunakan sifat pertukaran. Kita balik. Yang angka 10-nya kita taruh di depan dan 30-nya kita simpan di belakang. Coba silakan teman-teman hitung kembali. 10 ditambah 30 sama dengan, iya betul, tetap 40 dan hasilnya sama ya teman-teman, tidak ada perubahan. Nah, itulah yang namanya sifat pertukaran. Mau berapapun angkanya, ketika kita balik, kita tukar, hasilnya akan sama. Oke, kita lanjut ke garis bilangan ya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang garis bilangan. Nah, di kelas 1 dan di kelas 2, teman-teman sudah diajarkan oleh ustazahnya, yaitu tentang garis bilangan ya. Nah, untuk di kelas 3, kita akan pelajari lagi garis bilangan. Nah, biasanya garis bilangan itu, kalau di buku ini menggunakan tanaman pohon sirih sebagai contohnya. Nah, di sini ustazah juga punya daun nih. Ya, punya daun. Ada 2 perbedaan daun ya. Ada daun yang kecil dan juga daun yang panjang. Nah, ini bisa kita ukur. Berapa garis bilangannya? Nah, tetapi kalau di buku ini menggunakan daun sirih ya, teman-teman. Teman-teman tahu kan daun sirih bagaimana? Ya, daun sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Nah, biasanya tuh di dekat kelas teman-teman Bilal dulu. Nah, di situ dulunya ada ditanam pohon sirih. Kalau teman-teman tahu bentuknya pasti tahu kan tanamannya di situ yang mana. Nah, garis bilangan itu contohnya seperti ini ya. Kita buat garis bilangannya dulu. Ini yang namanya garis bilangan, di mana setiap garisnya nanti akan ada angka-angka ya, dimulai dari angka 0 sampai dengan seterusnya. Tidak cuma 10 ya teman-teman, bahkan lebih bisa. Tetapi untuk hari ini, untuk sekarang, untuk teman-teman di kelas 3, kita belajarnya cukup sampai 10 aja ya. Kalau mau lebih nanti di kelas atas. Kemudian kita tulis. Garis bilangannya terdiri dari angka 0, 1, 2, 3 sampai 10 ya. Bagaimana ustazah cara mempelajarinya? Misalkan nih, kan tadi di sekolah Siti ada pohon sirih. Nah, Siti itu mengukur panjang daun sirihnya itu ya. Panjang daun sirih yang Siti ukur sekitar 5 sampai 8 cm. Dan lebarnya 2,2 sampai 5 cm. Yuk, sekarang teman-teman bantu ustazah melakukan pengamatan dari daun yang ustazah ambil di depan kelas ya. Jadi, misalkan nih, ustazah menemukan daun yang masih ukuran segini, ya masih kecil. Kita taruh ini di angka 0. Kita bilang ini sebagai huruf A ya. Posisi A maksudnya. Kemudian selang beberapa hari daunnya bertambah panjang menjadi seperti ini. Kita simpan perpanjangan selanjutnya ini di angka 2. Kita tulis di posisi B. Dari posisi A ini menjadi posisi B. Nah, itu berpindah sebanyak 2 satuan. Kenapa bisa 2 satuan? Karena di posisi A kan 0 dan posisi B-nya 2. Kita lihat angkanya. Posisinya berpindah 1, 2. Setiap 1 kali garis
disebut satu satuan ya teman-teman. Kalau ada 2 garis seperti ini berarti 2 satuan. Kita dapat menuliskan dalam bentuk penjumlahan seperti ini. 0 kita tambah 2. 0 ini adalah posisinya A dan 2 adalah posisinya B. Kemudian kita jumlahkan 0 ditambah 2 sama dengan 2. 2 ini maksudnya 2 satuan. Seperti itu. Bisa kita tulis 2 satuan. Contoh lainnya, misalkan ada panjang daun sirih di posisi angka 3. Kita tulis ya posisinya itu sebagai A seperti tadi. Kemudian setelah beberapa waktu daun sirihnya bertambah menjadi 2. Kita taruh angka B-nya di posisi mana? Iya, di posisi angka 5 karena dia 2. Ya, bertambah 2 satuan. Bagaimana cara menunjukkan garis bilangannya? Kita buat seperti tadi ya. 1, 2, 3. Ini posisi angka ketiga. Kemudian setelah beberapa waktu daun sirihnya bertambah 2. 1, 2. Jadi bisa kita hitung penjumlahannya. Yaitu yang A tadi berapa? 1, 2, 3. Kita tulis 3. Kita tambah dengan B. 1, 2. Kita tulis 2. Kemudian kita jumlah keseluruhannya. Berapa jumlahnya? Berapa panjang daun sirihnya? Yaitu 5 satuan. Mudah ya teman-teman, tidak sulit. Ya, tidak usah bingung. Asal teman-teman tahu ketika perpindahan angka dari 0 ke 1 itu bernilai 1, 1 ke 2 sama. Ketika kita jumlahkan seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya sampai 10. Itu teman-teman. Nah, nanti coba Ustazah kasih tantangan untuk teman-teman ya, supaya bisa mengerjakan, supaya bisa mengetahui. Paham gak sih dengan apa yang Ustazah sudah jelaskan hari ini tentang sifat pertukaran maupun tentang garis bilangan? Siap menerima tantangan dari Ustazah? Harus siap ya. Oke, kalau gitu Ustazah akhiri ya teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa membuat teman-teman semua paham. Ketika teman-teman belum paham, bisa ditanyakan ke ayah bundanya, atau teman-teman bisa langsung tanya ke Ustazah melalui WA, boleh, gak apa-apa ya. Oke, Ustazah akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.